Salam Lestari. Halo Lor, kembali lagi di Dia Tombak Channel, masih bersama saya Dia. Kali ini kita kedatangan narasumber dengan Mas siapa? Bisa diperkenalkan? Nama saya Hari, alamat saya di Kuripan, Kecamatan Purute di Grobogan. Ya. Mas Hari ini masuk di komunitas pendaki Grobogan ini. Iya, betul. Ya. Mas Hari mau menceritakan pengalaman beliau waktu mendaki Gunung Merbabu. Ya, monggo Mas diceritakan. Jadi itu gini, dulu waktu saya masih sekolah, umur kelas 2 SMA waktu itu, kita akan mendaki gunung sama teman-teman berlima orang itu di Gunung Merbabu yang pakai lewat jalur Kopeng. Waktu itu ada masih habis zuhur tiap hari itu, cuman waktu itu semua berasal dari ketika kita itu ditolak sama pos pendakian itu dengan alasan kita masih di bawah umur, belum punya KTP dan peralatan kita tidak memadai. Lalu karena kita cuma sebagai anak muda yang sangat ingin merasakan naik gunung, penasaran naik gunung seperti apa dan terutama ingin tahu puncak gunung itu, kita nekat kita tanpa ada izin pos pendakian, kita lewat jalur belakang cari jalan sendiri biar bisa sampai ke puncak. Ceritanya berawal dari situ. Nah, ketika di tengah perjalanan sekitar 1 atau 2 jam perjalanan itu kita kehilangan jalan dan kita kan baru pertama kali ke situ juga. Jadi waktu itu sama sekali benar-benar nggak tahu ini harus kemana, tapi terlanjur di tengah hutan kan begitu. Akhirnya kita pakai patokan selama jalan itu kayak semacam ada sampah-sampah bekas makanan ya, seperti bekas makanan atau botol minuman itu yang kita ambil. Dengan jalan itu banyak. Singkat cerita itu sekitar habis asar mungkin kalau waktu itu, karena nggak bawa arloji, belum musim HP juga waktu itu, tahun berapa itu, kita pakai perkiraan suasana alam. Nah itu sekitar sebelum maghrib kita sudah mulai kebingungan sama teman-teman mau pulang. Pernah coba turun cari jalan pulang tapi nggak ketemu, malah tambah naik. Ganti jalur lagi kita tambah naik itu, akhirnya kita bingung, saling menyalahkan dan sebagainya itu. Tapi alhamdulillah waktu itu terjadi hal yang sebenarnya di luar dugaan kita. Jadi peristiwanya itu tahu-tahu dari semak jalur yang agak tertutup itu muncul seorang nenek-nenek tua sekali. Dan itu kita kaget maksudnya ini sempat kan tempat seperti ini kok ada nenek-nenek. Itu kira-kira usianya kurang lebih 60 lebih. Ya. Pakaiannya seperti orang desa bulan dan seperti orang baru pulang dari jualan di pasar tradisional. Gitu. Lagi pula kalau di logika nenek-nenek kan jalannya nggak bisa cepet ya. Ya itu tadi, bawa tenong di belakang itu, bawa jari dan bawa caping itu juga. Nah kita dalam keadaan shock, takut, malah itu nenek nyapa kita berlima itu. Tahu-tahu terus dinasihati, saya masih ingat nasihatnya itu, nanti kalau jalan ke depan ada pertigaan, kalian ambil ke kiri. Kita masih bingung, takut, antara takut, bingung, tapi kita pasrah gitu. Iya Nek, kita coba bareng-bareng. Lalu kemudian ya udah, Nek itu bilang, ya udah sekarang dia keluarkan barang dari tenongnya yang dipinggul itu kayak semacam sayuran, sawi atau apa ini. Jumlahnya kira-kira 1 ikat itu, terus bilang, "Nak, tolong ini kamu beli." Gitu. Nah, setelah kita singkat cerita kan ada yang bawa uang waktu itu, ya kita kasihkan ke mbahnya itu. Dan mbahnya itu bilang, kita tanya, "Berapa Nek?"
seikhlasnya aja. Nah itu menjawab seperti itu, lalu kita berani memberikan uang itu. Saya masih ingat uangnya Rp2.000. 2.000. Iya. Karena takut, karena kita perkiraan kalau sayur sebagian banyak itu kan harganya mungkin lebih dari 2.000 gitu. Tapi kita memberanikan diri karena neneknya bilang seikhlasnya aja nak. Nah, akhirnya kita kasihkan, itu diberikan, terus kita dipersilahkan dan sekalian langsung jalan lagi aja, keburu maghrib bilangnya gitu. Nenek, iya nek, kita berpamitan, salaman, kita jalan. Jalan itu baru papasan paling 10 meter dan jalannya agak lurus kan, kalau logikanya seharusnya masih kelihatan gitu. Neneknya kan harusnya masih kelihatan. Nah itu kita jalan tambah takut lagi ketika noleh ke belakang, neneknya udah nggak ada. Padahal itu semacam kayak hamparan luas, lumayan luas jalan itu, sampai 50 meter lebih lah. Tapi baru 10 meteran kurang lebih, itu neneknya udah nggak ada. Nah kita tambah takut di situ sama teman-teman, tambah takut tapi nggak punya pilihan lain, keburu gelap. Akhirnya kita ingat, pokoknya sepakat sama teman-teman, terus pokoknya kita nanti jalan, pesannya nanti kan tadi kan kalau ketemu pertigaan kita ambil kiri, ya sudah kita ikhtiar. Itu lanjut jalan, singkat cerita persis ketika terdengar adzan maghrib itu kan karena masih belum di terlalu jauh pos bawah, masih di pos bawah, itu adzan maghrib terdengar gitu Kak. Nah ketika dengar itu adzan selesai, muncul itu benar di depan itu ada persimpangan jalan, pertigaan, kita ambil kiri kebetulan, lalu jalannya itu tahu-tahu kayak berangsur-angsur berubah seperti layaknya jalur pendakian yang di awal kan, bukan kayak busuk-busuk di belantara kayak semestinya, enggak, jalur besar. Langsung kita lanjut jalan, tapi karena gelap kita istirahat dulu. Waktu itu istirahat, makan bekal kami, waktu itu saya masih ingat kita bawa bekal mie instan. Waktu itu kita makan mie instan satu. Berlima itu bawa bekalnya mie instan berapa? 3. Cuma 3? Iya, sama air minum 1 botol besar, 1 air mineral yang 1,5 liter, 1 botol. Berarti nggak bawa peralatan kompor dan lain sebagainya gitu? Enggak. Berarti dimakan mentah itu? Iya, ini dimakan mentah sama sayurannya, dikasih air gitu. Itu kan bungkus itu nanti dibuka terus diremes gitu, dikasih air dari air mineral itu, air dingin itu dibiarkan sebentar kan nanti agak empuk-empuk gimana gitu kan, nanti terus kita bagi makan bareng-bareng gitu sama sayuran yang dari nenek tadi itu. Kita terus lanjut, kita habis istirahat sekitar setengah jam setelah maghrib itu kita lanjut jalan lagi. Nah setelah lanjut jalan kurang lebih sekitar jam 11 malam kita sudah capek jalan dan lokasinya semakin terjal, kita putuskan untuk istirahat di situ. Kita istirahat, tidur seadanya karena kita nggak bawa perlengkapan tenda dan sebagainya, kita tidur di hamparan rumput-rumput itu aja. Saya masih ingat itu di pos 3 ya, di pos 3 di sekitaran itu kita tidur seperti biasa orang istirahat tanpa cerita, tanpa apa. Itu juga nggak papasan sama pendaki yang dari atas maupun yang baru naik dari bawah, itu nggak ketemu sama sekali. Lalu sekitar jam 2 malam tuh Kak, jam 2 malam kita kan tidur semua, itu tahu-tahu ada yang membangunkan kita dibangunkan. Wujudnya itu 2 orang dan betul-betul seperti pendaki sungguhan, karena kita juga excited karena itu lengkap sekali alatnya, pakai carrier yang besar, pakai center yang di kepala itu lengkap sekali, sepatunya segala macam. Kita dibangunkan terus dia cuma bilang, mas-masnya itu 2 orang itu, mas tolong kamu bangun, saya antar ke atas, saya carikan tempat karena sebentar lagi mau ada angin kencang, bilangnya seperti itu. Kita bingung juga, baru bangun tidur tapi sudah diburu-buru, cepetan mas, waktunya mepet, bilangnya gitu. Kita dalam keadaan bingung akhirnya nurut, pasrah nurut, dan kita mungkin
ada benernya juga, mereka punya center, punya segala macam. Nah kita nurut, kita beneran lanjut perjalanan jam 2 malam itu naik ke atas sampai, kalau nggak salah itu saya masih ingat di Watu Gubuk namanya. Dia juga sampai situ kita diantar, terus itu, dan sebelum sampai pun kita sudah ketakutan karena suara angin itu. Nah, suara angin itu kayak ya truk itu yang mau nanjak gak kuat itu, saking gemuruhnya kenceng. Tapi belum sampai ke kita. Nah itu baru, itu aja kita sudah panik, setengah lari, kadang capek, nanti jalan sambil terus sampai ke Watu Gubuk itu. Mas, 2 orang itu tadi bilang, udah sekarang kamu masuk ke situ. Itu bisa dimasukkan, kamu berlindung di situ, tunggu sampai anginnya nanti reda. Baru setelah itu kalian mau lanjut ke atas silahkan, mau kembali pulang silahkan. Kita nurut lah waktu itu, karena saking takutnya dengar suara gemuruh angin itu. Nah, kita baru masuk, dan saya masih ingat saya yang paling belakang, orang kelima yang masuk ke Watu Gubuk itu tadi. Nah, saya sempat lihat, mau istilahnya saking paniknya kok sampai kelupaan mau bilang terima kasih. Nah, ada kepikiran pengen terima kasih, teman-teman saya sudah di dalam wadah duluan gitu ya. Saya toleh itu hamparan yang luas seperti itu, kemana? Nggak ada. Padahal senternya tadi cerah semua, ada 2 orang, terang sekali. Kok tiba-tiba nggak ada? Saya semakin takut, lalu ya langsung ikut masuk ke Watu Gubuk itu tadi, berlindung. Dan betulan angin itu nggak karuan datang beneran. Kita di situ antara di dalam itu takutnya, adanya cuma berdoa, nunggu berdoa, kadang nangis. Ada teman yang nangis gantian, nanti yang segan kita menguatkan, sabar, pokoknya kita berdoa aja. Dan di situ juga sempat terjadi kayak hal yang di luar logis kalau menurut saya ini. Karena gini, waktu genting kita berdoa dengan khusyuk mungkin, itu baru mau dimuati orang 5 itu kan tadinya agak kurang, jadi kayak gak muat gitu. Barang-barang badan itu kayak yang saya paling luar itu cuma muat setengah, tapi saking lama itu kita bisa muat masuk semua, bahkan ada space sisa sekitar 1 orang di dalam Watu Gubuk itu. Nah, terus ketika angin agak reda gitu, tapi masih angin kencang, tapi agak intensitasnya agak turun gitu. Kita sempat ya ketakutannya berkurang, terus mulai guyonan gitu. Tujuannya memang sebenarnya cuma hanya menghibur teman-teman biar nggak sepaneng terus, nggak takut terus, tapi malah waktu guyonan itu malah terjadi peristiwa di luar logika gitu. Kayak gini, dan peristiwanya itu tadinya longgar, space-nya 1 orang, malah jadi kayak nyempit, dan saya kan yang paling ujung di luar itu. Kembali lagi seperti awal, badan saya hanya mati paruh. Kita kembali takut lagi, angin kencang datang lagi. Alhamdulillah kita berdoa terus, dan benar terjadi, terulang lagi. Gue tuh kayak longgar lagi. Kita semua bisa masuk lagi, dan space sisa malah sekitar 2 orang. Space sisa 2 orang. Kita masuk semua di situ. Singkat cerita sampai menjelang pagi. Terus sampai pagi kita bersyukur sekali, pertama, kedua, terus kita putuskan bareng-bareng karena bekal kita masih waktu itu mie instan masih 1, dan air minum juga masih setengah botol lebih. Itu kita naik lanjut ke atas sampai ke puncak Saris itu. Dan sampai sana kita ya ada perasaan haru. Yang terus terang kita pada menangis semua, mengalami peristiwa yang semalam seperti itu, tapi bisa sampai puncak. Iya. Singkat cerita sampai puncak kita bersyukur, lalu perjalanan pulang itu alhamdulillah tidak menemukan hal-hal seperti itu lagi ya. Berangkat itu nggak ada, lancar dan selamat semua sampai rumah sampai sekarang. Mas, itu
kenapa berlima itu penasaran pengen naik gunung? Apakah mendengar cerita dari teman atau melihat dari TV atau bagaimana gitu? Iya, waktu itu inspirasi kita itu dari cerita orang-orang tua yang ada di kampung itu yang dulunya pernah mendaki gunung. Nah, kita penasaran gitu. Dan di TV juga waktu itu di salah satu siaran TV itu ada yang liputan-liputan seperti yang berbau pecinta alam gitu. Wah, kayak tertarik sama pemandangannya juga waktu itu. Tapi belum apa ya, pikirannya belum sampai ke hal yang semacam persiapan logistik apa itu belum ngerti. Kayak orang mau main ke deket aja lah gitu. Soalnya kan dari cerita jenengan itu cuma bawa 3 mie instan, 1 air mineral yang besar itu, ya. Pakaian juga seadanya kayak orang mau main. Ya. Jadi wah itu luar biasa, kekendelen Mas. Oh, alhamdulillah itu semua berkat Tuhan ya. Masih diberikan selamat itu sampai sekarang kita teman-teman kita kan alhamdulillah masih sehat semua. Itu sampai sekarang cerita itu masih dikenang sama kita, jadikan hikmah berharga kami. Setelah itu karena kita masih tetap mendaki gunung, cuman kita ambil pelajaran yang berharga, ambil hikmah dari cerita itu seperti ya kita sudah mulai bawa logistik yang lengkap, pakai peralatan, cari-cari informasi, ya, ketinggian berapa, kira-kira perjalanan berapa hari, ya, seperti itu. Yang mulai itu, alhamdulillah. Ya itu tadi Lur, cerita Mas Heri, pengalaman bersama 5 temannya luar biasa sekali. Mendaki Gunung Merbabu tanpa peralatan dan logistik yang mencukupi. Ya, saya rasa untuk sekarang ini jangan ditiru lah. Kalau dulu mungkin informasi kurang, kalau sekarang kan di internet banyak itu. Kalau mau mendaki kemana itu berapa hari kira-kira perjalanan dan lain sebagainya, jadi bisa mempersiapkan dengan baik dan betul. Ya. Mungkin kalau saya menarik kesimpulan dari 2 pengalaman di Gunung Merbabu Mas Heri dan teman-temannya itu, saya berpikir tidak semua jin itu jahat. Mungkin saya beda pemikiran, beda kesimpulan dengan Mas Alek. Kalau Mas Alek berpikir jin itu manipulatif kan seperti itu. Bahkan jin yang pernah menolong beliau pun itu beliau juga berpikir jangan-jangan ini nanti begini, jangan-jangan begitu kan seperti itu. Tapi menurut pengalaman yang dialami sendiri Mas Heri, menurut saya tidak semua jin itu jahat. Nyatanya 2 jin yang bertemu dengan rombongannya Mas Heri menolong. Mungkin dari Mas Heri ada pesan yang bisa disampaikan untuk dulur DTC semua? Ada. Jadi buat teman-teman yang bersama penghobi pendaki gunung atau mungkin bahkan yang baru pemula, ya semoga ambil hikmah ini, tolonglah jangan diulangi cerita kita yang semacam perbekalan kurangnya perhitungan dan lain sebagainya itu. Jadi mohon dipertimbangkan betul, dihitung. Lalu yang paling ini bagi saya itu yang makhluk gaib itu tadi. Jadi selama ini kita ya, setiap orang kan biasanya sudah persepsinya kan gaib itu pasti menjerumuskan atau kadang mencelakai, tapi ya nggak tahu ini yang kita alami itu seperti itu karena mungkin karena saya kembalikan itu tadi niat dari awal mungkin kita karena nggak punya niat buruk mau apa yang buruk-buruk enggak, kita benar-benar niat normal ingin mendaki gunung. Nah terjadilah yang makhluk gaib tadi tidak mencelakai, malah justru menolong kita begitu. Yang paling itu aja ya. Sekian video kali ini. Yang buruk dibuang jauh-jauh, yang baik diambil hikmahnya. Terima kasih sudah menyaksikan Diah Tombak Channel. Salam lestari.